Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan data analisis, rasio, dan analisis prospektif yang sudah saya lakukan perhitungan terhadap perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Ini merupakan data laporan laba rugi dari perusahaan Sido yang saya ambil dari website IDX dan investing.com pada tahun 2018 dan tahun 2019. Ini laporan posisi keuangan yang juga saya ambil dari website IDX dan investing. Sekarang mari kita menuju analisa rasio dari PT Sido Muncul. Yang pertama ada rasio likuiditas. Current ratio. Rumusnya adalah current asset dibagi current liabilities. Rasio pada tahun 2018 itu sebesar 4,19, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4,12. Jika disimpulkan, current ratio pada tahun 2018 sebesar 4,19, sedangkan tahun 2019 sebesar 4,12. Hal tersebut menunjukkan adanya sedikit penurunan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Lalu ada quick ratio. Rumus quick ratio yaitu current asset dikurangi inventory lalu dibagi dengan current liabilities. Quick ratio pada tahun 2018 sebesar 3,35, sedangkan tahun 2019 sebesar 3,40. Jika disimpulkan, quick ratio pada tahun 2018 sebesar 3,35, pada tahun 2019 sebesar 3,40. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Selanjutnya ada cash ratio. Rumus cash ratio adalah cash dan cash equivalent lalu dibagi dengan current liabilities. Cash ratio perusahaan pada tahun 2018 sebesar 2,19, pada tahun 2019 sebesar 2,08. Jika disimpulkan, cash ratio pada tahun 2018 sebesar 2,19, pada tahun 2019 sebesar 2,08. Hal tersebut menunjukkan adanya sedikit penurunan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan kas yang tersedia atau dimiliki perusahaan. Yang kedua ada rasio profitabilitas, gross profit margin. Rumusnya adalah sales dikurangi cost of sales atau bisa dibilang gross profit dibagi dengan sales. Pada tahun 2018 sebesar 51,55%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 54,79%. Jika disimpulkan, gross profit margin pada tahun 2018 sebesar 51,55%, pada tahun 2019 sebesar 54,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan. Lalu ada operating profit margin. Rumusnya adalah EBIT dibagi sales. Tahun 2018 sebesar 29,83%. Sedangkan tahun 2019 sebesar 33,39%. Jika disimpulkan, operating profit margin tahun 2018 sebesar 29,83%. Pada tahun 2019 sebesar 33,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba operasi. Selanjutnya net profit margin. Rumusnya net income dibagi dengan sales. Tahun 2018 sebesar 24,02%. Sedangkan tahun 2019 sebesar 26,33%.
Jika disimpulkan, net profit margin tahun 2018 sebesar 24,02%, pada tahun 2019 sebesar 26,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penjualan. Lanjut lagi, ada return on investment. Rumusnya itu net income dibagi dengan total aset. Tahun 2018 sebesar 19,90%, sedangkan tahun 2019 sebesar 22,84%. Jika disimpulkan, return on investment tahun 2018 sebesar 19,90%, pada tahun 2019 sebesar 22,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aktiva yang digunakan untuk operasionalnya. Return on equity, rumusnya itu net income dibagi dengan total equity. Tahun 2018 sebesar 22,87%, tahun 2019 sebesar 26,35%. Jika disimpulkan, return on equity tahun 2018 sebesar 22,87%, tahun 2019 sebesar 26,35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal bersih. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Total debt to asset ratio. Rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total aset. Tahun 2018 sebesar 0,13. Tahun 2019 sebesar 0,13. Jika disimpulkan, total debt to asset ratio tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,13. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan maupun penurunan kemampuan perusahaan dalam menjamin hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Tetapi dapat diartikan bahwa nilai tersebut di bawah 1, yang berarti aktiva perusahaan lebih besar dibanding dengan hutang yang dimilikinya. Lanjut lagi, total debt to equity. Rumusnya adalah total liabilities dibagi total equity. Tahun 2018 sebesar 0,15 dan tahun 2019 sebesar 0,15. Total debt to equity tahun 2018 sebesar 0,15. Begitupun sama dengan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan tidak terjadinya peningkatan maupun penurunan kemampuan perusahaan dalam menjamin hutangnya dengan ekuitas yang dimilikinya. Tapi dapat diartikan nilai tersebut tidak lebih dari 1, yang berarti perusahaan masih memiliki hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Long term debt to equity. Rumusnya adalah long term liabilities dibagi dengan total equity. Tahun 2018 sebesar 0,02. Tahun 2019 sebesar 0,02. Long term debt to equity tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 0,02. Hasilnya sama dan tidak terjadi penurunan maupun peningkatan dalam menjamin hutang jangka panjangnya dengan ekuitas yang dimiliki. Yang keempat ada rasio aktivitas. Total asset turnover. Rumusnya adalah sales dibagi total aset. Tahun 2018 sebesar 0,83. Pada tahun 2019 sebesar 0,87. Total aset turnover pada tahun 2018 sebesar 0,83. Pada tahun 2019 sebesar 0,87. Hal tersebut menunjukkan adanya sedikit peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan jumlah aktiva yang dimilikinya. Akun receivable turnover. Rumusnya adalah sales dibagi dengan akun receivable. Tahun 2018 sebesar 6,65. Tahun 2019 sebesar 5,71. Jika disimpulkan, akun receivable turnover pada tahun 2018 sebesar 6,65, pada tahun 2019 sebesar 5,71. Hal tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan perusahaan dalam menagih piutang untuk diubah ke dalam bentuk kas. Inventory turnover.
Rumusnya adalah cost of sale dibagi dengan inventory. Tahun 2018 sebesar 4,30. Tahun 2019 sebesar 4,63. Inventory turnover pada tahun 2018 sebesar 4,30. Pada tahun 2019 sebesar 4,63. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan perusahaan untuk dalam mengukur kesediaan yang dijual selama satu periode. Lanjut lagi, fixed asset turnover. Rumusnya adalah sales dibagi total fixed asset. Tahun 2018 sebesar 1,54. Tahun 2019 sebesar 1,68. Fixed asset turnover pada tahun 2018 sebesar 1,54. Pada tahun 2019 sebesar 1,68. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengukur keefektifan dan efisien menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Kesimpulan dari seluruh rasio tadi, yang pertama rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan pada tingkat rasio likuiditas mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan dan tidak menunjukkan hasil yang buruk. Hal tersebut ditunjukkan dalam current ratio dan cash ratio. Tetapi pada quick ratio mengalami peningkatan, artinya tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek masih tergolong baik, walaupun adanya sedikit penurunan. Kesimpulan dari rasio profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan pada tingkat rasio profitabilitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dalam gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROI, dan ROE. Artinya, tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan atau keuntungan sangat baik. Kesimpulan dari rasio solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan pada tingkat rasio solvabilitas tidak mengalami penurunan dan peningkatan. Hal itu ditunjukkan total debt to asset, total debt to equity, dan long term to debt equity. Artinya tingkat kemampuan perusahaan menjamin hutangnya tidak berubah dan nilai pada rasio-rasio tersebut tidak melebihi 1, yang berarti tingkat solvabilitas perusahaan tergolong baik dan sehat. Yang terakhir, rasio aktivitas. Kemampuan perusahaan pada tingkat rasio aktivitas mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dalam total asset turnover, inventory turnover, dan fixed asset turnover. Lain hanya dengan akun receivable turnover yang mengalami penurunan. Selanjutnya, kita akan beralih pada analisa prospektif dari perusahaan PT Sido Muncul. Ini merupakan data laporan income statement dan balance sheet yang sudah diringkas supaya memudahkan dalam perhitungannya. Ini adalah indikator rasio untuk menghitung analisa prospektif di tahun yang akan datang. Yang pertama adalah income statement. Berdasarkan perhitungannya, sales itu sebesar 3.405.158. Gross profit sebesar 1.865.686. Cost of goods yang pengurangan dari sales dan gross profit menghasilkan 1.539.472. Lalu ada selling, general and administrative expense sebesar 725.299. Depreciation dan amortization expense sebesar 10.304. Lalu ada income before tax, yaitu gross profit dikurangi dengan biaya-biaya ditambah dengan interest sebesar 1.186.309. Tax rate-nya 24,78%. Lalu tax expense-nya 294.22, menghasilkan net income 892.286. Ini merupakan hasil perhitungan yang tadi sudah disebutkan. Menurut kesimpulannya bahwa
Net sales mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, lalu disusul dengan gross profit-nya juga mengalami peningkatan dan menghasilkan net income 892.286 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lanjut ke balance sheet. Berdasarkan perhitungannya, akun receivable sebesar 596.350, inventory 332.499, PPE sebesar 2.344.889, akumulasi depresiasi 609.583. Lalu ada net PPE 1.735.306. Akun payable sebesar 316.113. Income tax sebesar 116.933. Return earning sebesar 1.482.383. Ini merupakan hasil dari perhitungan yang tadi disebutkan tanpa cash, karena cash dihitung belakangan, dan pada data ini memang tidak balance karena cash belum dimasukkan. Lanjut lagi, ini merupakan untuk mencari cash. Total equity dan liabilities dikurang total aset tanpa cash sebesar 1.237.485. Nah, inilah hasil dari setelah adanya cash sebesar 1.237.485. Hasilnya menjadi balance. Berdasarkan kesimpulannya, cash dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, lalu menghasilkan total aset yang meningkat juga, walaupun utang atau kewajibannya meningkat juga. Sekian dari saya atas analisa yang sudah saya paparkan tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun data, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.